Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, linwasil qira'atana min kitab Kasbus Satir wa huwa syarh li Dhawamit Rabbul Nadhir Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Taib. Adkhul an al-qism ats-tsalis min aqsami al-hukm at-taklifi. Kita katakan al-ahkam at-taklifiyah itu ada al-wajib, ada al-mandub, ada al-mubah, ada al-mahdzur atau al-haram, kemudian ada ya al-makruh. Nah, ya. Bagian-bagian itu sudah kita ambil dua, yaitu ya al-wajib dan al-mandub. Sekarang kita ambil bagian yang ketiga, yaitu al-mubah wa yusamma al-halal. Mubah ini kadang juga disebutnya dengan nama al-halal. Baik, lecatan kaki di situ Rawdatun Nadhir bertahqiq Sa'id, ya Qafiyah Ats-Tsaniyah Safa, ini Bitalik Ibnu Badran jilid yang kedua Safa dan seterusnya. Baik, ya kalau di matannya Anda bisa temukan di halaman 37. Berarti masih di awal sekali. Baik. Makna al-ibahah fil lughah, mubah itu berasal dari kata ibahah. Mubah itu artinya sesuatu yang diibahah. Ya, apa makna ibahah? Ibahah fil lughah ya lawan dari kata al-hazar. Al-hazar artinya tidak boleh, al-ibahah boleh. Yuqalu abahahu asy-syai' ay ahallahu lahu. Ya. Abahtu laka at-ta'am bermakna ya antakul hadza ta'am halalun alaik atau halalun lak, ya. Jadi perbuatan itu perbuatan yang dikatakan halal. Wal mubahu ismu maf'ulin minal ibahah wa huwa ma laysa dunahu mani'un yamna'u. Baik. Jadi kata ibaha itu tadi kita katakan adalah lawan dari ya tidak boleh. Ya, berarti al-ibah artinya pembolehan, penghalalan. Maka mubah artinya sesuatu yang diperbolehkan. Artinya malaisa dunahu mani, yang tidak ada penghalang yang menghalanginya. Tidak ada penghalang yang menghalanginya, tidak ada hal-hal yang membatalkan hukumnya, maka dia dihukumi mubah. Wa yusamma at-tilqu wal mutalliqu, ya, wal mutlaq wal ma'dzun fihi. Nah, ini nama lain dari kata al-mubah ini, atau disebut al-halal. Wal ma'dzun, ini juga arti al-ma'dzun. Ini secara lughah. Wa minhu qaul syair, di antaranya misalkan dalil dari ucapan penyair, abahna hayyahum qadsan wa asran ada syamta'i wa tiflis sagiri. Abahna itu fi'il ya, dari kata abah yubihu, hayyahum artinya kami perbolehkan hayyahum, ya, orang-orang yang hidup di antara mereka qadsan wa asran, untuk dibunuh atau ditawan. Ada syamta, kecuali orang-orang tua. Ya, syamta artinya orang-orang yang sudah beruban. Watiflis sagi, dan anak kecil. Jadi selain orang-orang yang beruban, orang tua dan anak kecil, kami perbolehkan untuk dibunuh atau untuk ditawan. Ai ista'salnahum duna mani'in yamna'u. Berarti tidak ada penghalang untuk menawan atau membunuh mereka. Wa min ma'ani al-ibahah al-izhar wal i'lan. Di antara mana dari kata al-ibahah juga adalah terang dan jelas. Ya, suatu yang terang itu namanya mubah juga secara bahasa. Wal mubahu fil istilah huwa ma adzinallahu fi fi'lihi wa tarkihi, ya, ghairu muqtarinin bi dzammi fa'ilihi aw tarikihi wala madhihi. Ma adzinallahu fi fi'lihi. Mubah itu secara istilah adalah sesuatu yang Allah izinkan untuk dilakukan. Wa tarkihi, dan kalau ditinggalkan, perbuatan meninggalkannya itu ghairu muqtarid bi dzammi fa'ilihi, tidak dibarengi dengan celaan bagi pelakunya. Jadi kalau ada yang meninggalkan perbuatan yang mubah, dia tidak dicela. Ya. Nah, tidak dicela. Au tarikuhu, begitu juga orang yang meninggalkannya. Orang yang melakukannya tidak dicela, orang yang meninggalkannya tidak dipuji. Gitu ya. Ya, walaisal mubahu ma'muran bihi bittifaqi annahu la talaba fi. Dan al-mubah ini ya bukan termasuk perkara yang ma'muran bihi bittifaq. Nah, garis bawah itu.
Ya, pendapat jumhur ini sepakat mereka ijma bahwasanya al-mubah itu laisa ma'muran bihi. Adapun al-mandub kemarin fihi qaulan, ya. Apakah mandub itu ma'mur bihi amla? Ya, kita ambil perkataan jumhur dan perkataan al-Hanafi. Baik. Ya, kenapa mubah itu tidak dikatakan sebagai ma'muran bihi? Ya, karena tidak ada tolak di dalamnya. Karena tolak itu ya, itulah yang menentukan dia ma'mur apa. Baik. Sekarang permasalahannya adalah masalah yang lain, yaitu halil ibahatu minas syara'. Apakah perkara yang mubah itu ditentukan oleh syariat atau tidak? Tadi artinya ya. Yang menentukan bolehnya sesuatu hukum asal itu apakah syariat atau bukan. Artinya apa? Netralitas sesuatu itu siapa yang menentukan dia itu netral? Ya, baik. Maksudnya adalah hal ma'rifatul mubah waridatun an tariqis syara'. Itu dia. Apakah untuk mengetahui mana perkara yang mubah itu harus dengan jalur syariat, harus pakai dalil gitu, ya. Au anna ma lam yarid fihi nassun bil wujub awil hurmah awil nadab awil karwah inna ma urifat ibahatuhu bil aql. Atau bisa kita pahami apakah sesuatu yang tidak ada hukum wajib atau haram atau mandub atau makruhnya maka dia mubah. Artinya ya, ada suatu perbuatan. Perbuatan ini ya, tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh. Apakah berarti dia mubah? Kalau seperti ini berarti metode penetapannya dengan akal. Artinya ya. Nah sekarang cara kita menetapkan sesuatu itu mubah apa tidak? Apakah dengan syariat atau dengan akal seperti yang tadi? Ya, bihadil masalah qaulani. Karena ada pendapat di sini qaulul jumhur minal usuliyin min ahli sunnah wal mu'tazilah. Ucapan jumhur ahli sunnah maupun dari kalangan mu'tazilah. Mu'tazilah ini meskipun mereka dalam akidahnya bermasalah, tapi ya, mu'tazilah ini diisi sama ya, al-usuliyun juga banyak. Nah, mereka usul fikihnya kuat. Maka ucapan mereka itu dipegang juga terlepas dari akidah yang mereka yakini. Baik. Apa ucapan mereka? Bi annal mubaha minas syariat. Mubah itu bagian dari syariat. Ai inna ma urifat ibahatu an tariqis syara' la. Jadi cara menentukan sesuatu itu mubah atau tidak adalah dengan jalur syariat, bukan dengan jalur akal. Ini pendapat jumhur. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, qaul li ba'dil Mu'tazilah wa huwa al-Ka'bi. Ucapan sebagian golongan Mu'tazilah di antaranya adalah al-Ka'bi. Al-Ka'bi ini nama orang. Ya. Jadi Mu'tazilah itu pecah-pecah dia. Salah satu golongan pecahan dari Mu'tazilah itu namanya al-Ka'biyah. Pimpinannya namanya al-Ka'bi. Al-Ka'bi ini mengatakan apa? Bi anna dalila ma'rifatil ibahah al-aqlu. Dalil untuk mengetahui sesuatu itu mubah atau tidak adalah dengan menggunakan akal. Mu'tazilah itu al-aqlaniyun mereka. Apa dalilnya Mu'tazilah mengatakan ucapan begitu? Qalu inna ma'nal ibaha nafil haraj anil fi'li wa tark. Karena makna dari ibahah itu adalah meniadakan adanya haraj, pengharaman atau larangan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Artinya ketika kita mengatakan sesuatu itu mubah, itu artinya kita mengatakan perbuatan tersebut ya setara dalam fi'il atau tarknya. Jadi fi'il atau tarknya tidak masalah. Mau di fi'il silahkan, mau di tark juga silahkan. Itu makna dari al-ibah. Wa dzalika sabitun qabla wurudid dalil syar'i. Dan makna yang seperti ini itu memang telah ada sebelum adanya dalil syar'i. Fa makna ibahatus syai', maka makna ibahatus syai' adalah tarkuhu ala ma kana qabla sama. Meninggalkan sesuatu, membiarkan sesuatu sebagaimana apa adanya sebelum adanya dalil syar'i. As-sama itu maksudnya dalil syar'i. Ini yang kita kenal dengan nama kata al-istishab, ya, istishabul hal. Artinya kondisi awal, kondisi titik nol bahasa kita ya. Titik nol sebelum dia menjadi satu atau minus satu.
Ya, titik nol ini apa artinya? Titik nol ini artinya kita membiarkan sesuatu sebagaimana adanya sebelum ada dalil yang mengharamkannya sehingga dia menjadi minus satu, atau dia mewajibkannya sehingga dia menjadi satu. Paham maksudnya ya? Baik. Wa kullu ma lam yathbut tahrimuhu wa la wujubuhu baqiya 'ala nafil asli fa ubbira anhu bil mubah. Maka segala hal yang tidak diharamkan juga tidak diwajibkan, maka dihukumi di atas an-nafyul asli, ketiadaan hukum. Berarti sesuatu kalau didiamkan sama syariat, berarti hukum asalnya dia tidak memiliki hukum. Ya, tidak memiliki hukum artinya dia tidak diharamkan, tidak diwajibkan. Berarti dia netral. Fa'ubbira anhu bil mubah. Yang seperti ini disebut dengan istilah al-mubah. Baik. Kemudian raddul jumhuri al-Ka'bi min al-Mu'tazilah, kemudian jumhur pun membantah ya ucapan al-Ka'bi tadi ya. Mereka mengatakan innal af'al allati yumkin an yuqala fiha bi annaha mubahah salah satu aqsam. Ya, jawaban mereka yang pembagian ini ya, bahwasanya perbuatan yang bisa kita katakan dia itu mubah ada 3 bagian. Bagian yang pertama, ismun ya, sarraha fihi syar'u bit takhir bainal fi'li wa tark. Sarrahat ini ditegaskan, ditasrih ya, terang-terangan, kita tasrih. Ya. Bagian yang pertama yaitu bagian dari perbuatan yang mana syariat itu terang-terangan mengatakan boleh melakukan, boleh meninggalkan. Fahada khitabun minasyara'. Ini berarti khitab dari syariat. Ya, khitab dari syariat artinya Allah yang ngomong langsung atau Nabi yang mensabdakannya. Wala makna lil hukmi syar'i illa qaulun khitaban minasyari'il hakim. Nah, tentunya apa makna dari suatu hukum syar'i kalau dia bukan khitab syara', gitu ya. Contohnya misalkan ya, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian pada malam ya, malam berpuasa, maksudnya di malam bulan Ramadan itu untuk menjima istri-istri kalian. Diperbolehkan, dihalalkan. Wa qauluhu ta'ala al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah aku halalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Nah, jadi ini kan ayat ini, dalil syar'i. Kalau ada dalil syar'i ya, terang-terangan mengatakan ini hukumnya boleh, ini hukumnya haram. Nah, itu namanya qismun surriha fihi syara'. Ini bagian yang pertama. Ya. Wa hadzal qismu urifa an tariqi syara' wa la khilaf fihi. Isim yang pertama ini tentu isim yang kita sepakati semua ya, bagian yang paling jelas karena punya dalil. Al-qismu tsani, qismun lam yarid fihi khitabun bil takhir. Ini yang agak membingungkan di sini bagian yang kedua ini, yaitu qismun yang tidak ada khitab. Artinya tidak ada dalil dari Al-Qur'an mengatakan boleh melakukan dan boleh meninggalkan. Lakin dalla dalilus sama ala nafil haraj an fi'lihi wa tarkihi. Tapi yang ada itu ada dalil Al-Quran ataupun Sunnah yang mengatakan tidak mengapa. Ya, artinya nafil haraj, dinafikan dosa dari orang yang melakukan atau meninggalkannya. Artinya tidak ada dosa bagi orang yang melakukan atau meninggalkannya. Tapi syariat nggak terang-terangan mengatakan boleh. Gitu. Ini bedanya dengan yang pertama ya. Kalau bagian yang pertama itu syariat terang-terangan mengatakan ini boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kalau bagian kedua ini ya, syariat hanya mengatakan bagi yang melakukan tidak berdosa, bagi yang meninggalkan juga tidak berdosa. Itu bedanya ya. Nah, jadi perbedaannya ada 2, di tasrih sama nafyul haraj. Fa hadza qad arifa aidan bidalil sama'. Ini juga pakai dalil Al-Qur'an ya. Walau la hadzal dalil lakana yu'rafu aidan bidalilil aqli nafyul haraj an fa'ilihi. Nah, kalaupun tidak ada dalil sama dari Al-Qur'an maupun Sunnah, bisa dipahami secara logika. Ya, fahadha qad ijtama alaihi dalil sama' wa dalil akal. Maka al-qismu tsani ini boleh menggunakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah atau menggunakan dalil akal. Bicara contohnya misalkan fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi mafsadat bi. Ya. Nah, di sini fala junah. Kalimat fala junah itu artinya la haraj. Ya, nafyul haraj berarti di situ. Ya. Kalau kalian takut mereka berdua itu tidak bisa menegakkan hudud Allah, ya, fala junaha alaihi ma fi mafsadat bi, maka tidak ada dosa atas mereka berdua fi mafsadat bi ya.
Baik. Al-qismu tsalis qismun lam yarid fihi min asy-syara' ta'arrudun la bi sarihil lafzi wa la bi dalil min adillatis sama'. Fa hadza baqi 'ala ma kana 'alaihi wastamarra fihi ma kana. Fa hadza mautinul khilaf. Nah, qism yang ketiga inilah yang diperselisihkan. Itu qismun yang tidak ada dalil dari syariat entah secara sekilas ataupun secara terang-terangan mengatakan dia boleh atau tidak. Maka seperti ini baqiya 'ala ma kana 'alaihi. Baqiya ma kana 'alaihi artinya ya dia tetap dihukumi di atas netralitasnya. Wastamarra fihi makan, maka dia akan tetap berada dalam kondisi seperti itu. Fahada mautinul khilaf, fahada yumkin an yusamma ibaha aqliyah. Ini disebut kadang juga dengan istilah ibahah aqliyah. Wa yumkin an yuqala fihi innahu urifa an tariqi syara'. Ada juga yang mengatakan dia itu dikenal dengan cara atau melalui metode jalur syariat. Lianna syar'a qad dallana ala anna ma lam yarid fihi talabu fi'lin wala tarkin fal mukallaf fihi mukhayyar. Karena syariat telah menunjukkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang tidak ada talab di dalamnya, entah talab fi'il atau talab tark, maka kita di situ ya diberikan hak pilih mau melakukan ataupun meninggalkan. Ya, ini kaidahnya ya. Kalau syariat ya membiarkan sesuatu itu terbuka, artinya tidak ada perintah wajib untuk melakukan atau perintah haram untuk meninggalkan, maka kita sebagai hamba di situ mukhayyar. Mukhayyar artinya diberi pilihan mau meninggalkan atau mau melakukan, bebas. Wa hadza dalilun 'am, ini dalil yang umum sekali. Fala yabqa fi'lun illa madlulun 'alaihi min jihati syara' fatakunu ibahatuhu syar'iyyah. Ya, fala yabqa fi'lun, tidak ada satu fi'il pun, perbuatan pun kecuali madlul 'alaihi min jihati syara', kecuali dia pasti ada ya makna dari syariatnya secara sama-sama secara sekilas. Fatakunu ibahatuhu syar'iyyah, maka berarti ini ibahahnya ibahah syar'iyyah. Baik, berarti al-qismu tsalis ini ibahah aqliyah dia. Tapi kalau pakai dalil yang umum tadi, maka jadinya ibahah syar'iyyah. Ya, karena butuh dalil kan. Ya, karena kalau ibahah aqliyah itu murni akal. Ibahah syar'iyyah itu pakai dalil. Baik. Ya. Wahadal khilaf, ya, sama tol khilaf sekarang. Apa implikasi dari khilaf ini, perbedaan pendapat ini? Kenapa kok penting gitu kita tahu perbedaan pendapat ini? Ada khilaf dan la tamaratalah. Ini kata insyaallah di sini. Enggak ada gunanya sebenarnya membahas masalah ini. Karena tidak ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Nah, boleh tarattab alaihi asarun la fi dunya wala fi akhirah. Ya. Tidak ada pengaruhnya juga pembagian ini apakah ya di dunia ataupun di akhirat, maksudnya tidak dosa ataupun ya, pahala. Ta'liq, di sini ta'liq dari beliau, qala Ibnu Qudamah wa yahtamil an yuqala la hukma lahu. Ya, seperti ini bisa kita katakan la hukma lahu. Hadhihi naqalaha Ibnu Qudamah rahimahullahu taala anil Ghazali fil Mustasfa. Ini ucapan yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dari kitab Al-Mustasfa. Sebagaimana pernah kita sampaikan, Al-Mustasfa ini adalah sumber rujukan utama dari Ibnu Qudamah dalam menyusun kitab Raudhun Nazir. Wal Ghazali rahimahullah mimman yarawna anna al-amra al-masqutu anhu la hukma lillahi fihi. Ya, dan Imam Al-Ghazali termasuk ya ulama yang menganggap bahwasanya hukum suatu perkara yang didiamkan oleh syariat itu berarti nggak ada hukumnya. Ya, kalau nggak ada hukum, ketiadaan hukum itulah mubah. Gitu. Wa sayati tafsilu dzalika fi mas'alah halil musibu wahidun. Ya. Makanya akan ada perincian yang di dalam permasalahan halil musibu wahid. Apakah ya orang yang melakukan perbuatan dengan benar itu ya dihitung ya satu, maksudnya dalam melakukan perbuatan mubah itu apakah hitung dapat pahala atau tidak? Di bab al-ijtihad wa masailihi, nanti itu akan kita bahas di bab al-ijtihad dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan al-ijtihad. Wal haq anna kulla amrin lillahi subhanahu wa ta'ala fihi hukmun arafahu man arafahu wa jahilahu man jahilahu. Yang benar adalah setiap perintah yang Allah tetapkan itu pasti ada hukum. Setiap perkara yang Allah ya tetapkan untuk dirinya sendiri atau hambanya itu pasti ada hukum di baliknya. Ya, orang yang memiliki ilmu akan mengetahui hukum tersebut, sebaliknya orang yang tidak memiliki ilmu tidak akan mengetahuinya. Falaysa ma'na annana lam na'sir ala hukmin lillahi fi mas'alatin min masail annahu la hukma lillahi fiha bal fiha lillahi hukmun walakinana lam na'sir alaihi abad.
Baik. Jadi ya bukan berarti satu permasalahan itu ya tidak ada hukum di dalamnya ketika kita mengatakan la hukma lillah fi, ya. Ketika kita mengatakan la hukma lillahi fi, meskipun maknanya adalah menafikan hukum Allah dalam masalah tersebut, bukan berarti sama sekali tidak ada hukum Allah di situ. Karena tapi ya tidak ada hukum Allah yang kita tahu gitu. Misalkan tidur, tidur ini kan perkara mubah, ya, suatu yang mubah. Nah, pasti ada hikmah di belakangnya kan? Ada hukum apa? Ada hukum di belakang. Nah, hukum ini kita katakan mubah. Ya, kata Imam Ghazali, kalau kita katakan sesuatu seperti tidur ini dengan kata mubah, artinya kita mengatakan tidak ada hukum Allah dalam perkara tersebut. Dan makna dari tidak ada hukum Allah, artinya kita belum tahu apa hukumnya. Gitu maksudnya ya. Berarti mubah itu hanyalah tempat sementara untuk hukum sesuatu. Ya, dia akan tetap berada dalam mubah tersebut, tidak boleh dikeluarkan menjadi wajib atau haram atau mandub sebagainya sampai ada dalilnya. Gitu maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Ya, jadi suatu perbuatan awalnya kita katakan dia mubah sampai dia didatangi oleh dalil sehingga baru kita keluarkan dia berdasarkan dalil itu, entah menjadi wajib atau haram atau yang lain. Baik. Fala yang bagi an yuqala fi syai'in la hukma lahu. Nggak boleh kita katakan sesuatu itu nggak ada hukumnya. Bal kullu syai'in lahu indallahi hukum. Semua itu punya hukum dia. Maka tidak boleh mengkonotasikan mubah dengan la hukma lillahi gitu. Paham ya? Ya, sebagaimana Imam Ghazali gitu. Ya, jadi nggak boleh mengkonotasikannya dengan kata la hukma lillahi fi, kecuali kalau kita meyakini la hukma lillahi fi artinya ya fihi hukmun walakin lam na'rif. Baik. Kalau kita katakan tidak ada hukum Allah di dalamnya, berarti bab ijtihad itu tutup sampai situ dong. Ya, bab ijtihad dalam masalah itu tutup berarti sampai situ, nggak ada lanjutannya. Ya, wa inna ma'alal mukallaf an yabhas wa yajtahid fi ma'rifatil hukum min khilalid dalail wal barahin al mutawafirah. Hendaknya mukallaf itu dia senantiasa mencari dan terus berijtihad untuk mengetahui hukum sesuatu. Ya, dengan dalil-dalil yang ada, ya, sehingga ya thalabul ilmi itu tetap berjalan gitu. Tidak ada ujungnya. Ya, jadi ketika kita ketemu sesuatu ini hukumnya mubah dan sudah selesai kita mentok, nggak lanjutkan lagi pembahasannya, ya itu keliru. Kalau antum berhenti sampai situ di pembahasan mubah, berarti antum ya mengatakan tidak ada hukum Allah di situ. Itu padahal tadi hukum Allah itu ada pada semua hal, hanya saja kita yang kadang belum tahu apa tersebut. Baik. Faida lam yasid ila hukmin fa alaihi tawakkuf. Nah, kalau kita nggak sampai kepada hukumnya, maka yang wajib bagi kita adalah tawakkuf. Ya, berhenti, tidak mengatakan A atau B. Hatta yattadhiha lahu wajhus shawab, sampai jelas bagi kita yang benar. Jadi, tidak boleh langsung memponis tidak ada hukum Allah di situ. Cari dulu, ya. Boleh saja mengatakan tidak ada hukum Allah, ya. Tapi maksudnya tidak ada hukum Allah yang kita ketahui. Tidak ada hukum Allah secara mutlak tidak boleh. Au yuqal inna fi hadhil mas'alah hukman lillah subhanahu wa ta'ala ya walakinni lam asil ila ma'rifati. Nah, itu dia. Ini jawaban yang paling benar, ya. Ya, jangan katakan tidak ada hukum Allah dalam masalah ini, tapi katakan ada hukum Allah dalam masalah ini, akan tapi saya belum sampai kepada ma'rifatu hadal hukum. Ya, belum sampai untuk mengetahui apa hukum tersebut. Baik, itu dia ya, penukilan dari Ibnu Qudamah, kitab Saswal Imam Al-Ghazali, dan bantahan dari penulis kitab ini atau pensyarah kitab Kasbus Satir ini. Baik. Ya, kemudian di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan ambil al-af'al wal ayan al-muntafa biha qabla wurudis syar'. Apa hukum perbuatan yang syariat itu diamkan ya? Artinya sebelum ada dalil syariat itu apa hukumnya? Nah, itu insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Tafi bihada sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.